Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia Apriani dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Matematika, kelas 3B1, akan menjelaskan tentang landasan bimbingan konseling. Landasan dalam bimbingan dan konseling pada hakikatnya merupakan faktor-faktor yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan, khususnya oleh konselor selaku pelaksana utama dalam mengembangkan layanan bimbingan dan konseling. Ibarat sebuah bangunan, untuk dapat berdiri tegak dan kokoh, tentu membutuhkan fondasi yang kuat dan tahan lama. Apabila bangunan tersebut tidak memiliki pondasi yang kokoh, maka bangunan itu akan mudah goyah atau bahkan ambruk. Demikian pula dengan layanan bimbingan dan konseling. Apabila tidak didasari oleh pondasi atau landasan yang kokoh, akan mengakibatkan kehancuran terhadap layanan bimbingan dan konseling itu sendiri, dan yang menjadi taruhannya adalah individu yang dilayaninya. Landasan bimbingan konseling ada berbagai macam, yaitu landasan filosofis, landasan religius, landasan psikologis, landasan sosial budaya, landasan ilmiah dan teknologi, landasan pedagogis. Landasan filosofis. Kata filosofi atau filsafat berasal dari bahasa Yunani. Philos berarti cinta dan sophos berarti bijaksana. Jadi filosofis berarti kecintaan terhadap kebijaksanaan. Landasan filosofis merupakan landasan yang dapat memberikan arahan dan pemahaman khususnya bagi konselor dalam melaksanakan setiap kegiatan bimbingan dan konseling yang lebih bisa dipertanggungjawabkan secara logis, etis, maupun estetis. Landasan religius. Dalam landasan religius, bimbingan dan konseling diperlukan penekanan pada 3 hal pokok, yaitu 1. Keyakinan bahwa manusia dan seluruh alam adalah makhluk Tuhan. 2. Sikap yang mendorong perkembangan dan peri kehidupan manusia berjalan ke arah dan sesuai dengan kaidah-kaidah agama. Dan 3. Upaya yang memungkinkan berkembang dan dimanfaatkannya secara optimal suasana dan perangkat budaya serta kemasyarakatan yang sesuai dengan kaidah-kaidah agama untuk membentuk perkembangan dan pemecahan masalah individu. 1. Manusia sebagai makhluk Tuhan. Manusia adalah makhluk Tuhan yang memiliki sisi-sisi kemanusiaan. Sisi-sisi kemanusiaan tersebut tidak boleh dibiarkan agar tidak mengarah pada hal-hal negatif. 2. Sikap keberagaman. Agama yang menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan akhirat menjadi isi dari sikap keberagaman. Sikap keberagaman tersebut pertama difokuskan pada agama itu sendiri. Agama harus dipandang sebagai pedoman penting dalam hidup. Kedua, menyikapi peningkatan iptek sebagai upaya lanjut dari penyeimbang kehidupan dunia dan akhirat. 3. Peranan agama. Pemanfaatan unsur-unsur agama hendaknya dilakukan secara wajar, tidak dipaksakan dan tepat menempatkan klien sebagai seorang yang bebas dan berhak mengambil keputusan sendiri, sehingga agama dapat berperan positif dalam konseling yang dilakukan agama sebagai pedoman hidup. Ia memiliki fungsi memelihara fitrah, memelihara jiwa, memelihara akal, dan memelihara keturunan. Landasan psikologis. Psikologi merupakan kajian tentang tingkah laku individu. Landasan psikologis dalam bimbingan dan konseling berarti memberikan pemahaman tentang tingkah laku individu yang menjadi sarana layanan. Hal ini sangat penting karena bidang garapan bimbingan dan konseling adalah tingkah laku yang perlu diubah atau dikembangkan apabila hendak mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya atau ingin mencapai tujuan-tujuan yang dikehendakinya. Untuk kepentingan layanan bimbingan dan konseling, sejumlah aspek psikologi yang perlu dikuasai oleh pembimbing meliputi 1. Motif dan motivasi, 2. Pembawaan dasar dan lingkungan, 3. Perkembangan individu, 4. Belajar dan penguatan, 5. Kepribadian.
Landasan pedagogis, pelayanan bimbingan dan konseling setidaknya berkaitan dengan pendidikan sebagai upaya pengembangan manusia dan bimbingan merupakan salah satu bentuk kegiatan pendidikan. Pendidikan dapat diartikan sebagai upaya membudayakan manusia muda. Upaya pembudayaan ini meliputi pada garis besarnya penyiapan manusia muda menguasai alam lingkungannya, memahami dan melaksanakan nilai-nilai dan norma yang berlaku. 2. Pendidikan sebagai inti proses bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling mengembangkan proses belajar yang dijalani oleh para klien. Bimbingan dan konseling merupakan proses yang berorientasi pada belajar, yakni belajar untuk memahami lebih jauh tentang diri sendiri. 3. Pendidikan lebih lanjut sebagai inti tujuan bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling mempunyai tujuan khusus dan tujuan akhir. Tujuan khusus dalam pelayanan bimbingan dan konseling adalah membantu individu memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya, sedangkan tujuan akhir adalah bimbingan diri sendiri. Landasan sosial budaya. Kebudayaan akan bimbingan timbul karena terdapat faktor yang menambah rumitnya keadaan masyarakat di mana individu itu hidup. Faktor-faktor tersebut seperti perubahan konstelasi keuangan, perkembangan pendidikan, dunia kerja, perkembangan komunikasi. Setiap anak sejak lahirnya harus memenuhi tidak hanya tuntutan biologisnya, tetapi juga tuntutan budaya di tempat ia hidup. Tuntutan budaya itu menghendaki agar ia mengembangkan tingkah lakunya sehingga sesuai dengan pola-pola yang dapat diterima dalam budaya tersebut. Landasan ilmiah dan teknologis. Landasan ilmiah dan teknologi membicarakan sifat keilmuan bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling sebagai ilmu yang multidimensional yang menerima sumbangan besar dari ilmu-ilmu lain dan bidang teknologi. Sehingga bimbingan dan konseling diharapkan semakin kokoh dan mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi yang berkembang pesat. Sekian penjelasan landasan bimbingan konseling yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.